Yang saya suka dari seorang Jokowi adalah dia selalu melakukan banyak hal dengan simbol-simbol yang mengundang perhatian banyak orang. Jokowi jarang sekali menggunakan model politik tembak langsung. Dia melakukan itu untuk menghindari keributan yang gak berguna yang kalau dikutip oleh media clickbait akan muncul dengan persepsi yang berbeda. Seperti acara kumpul-kumpul dengan para ketua partai kemarin dan pengangkatan Zulkifli Hasan, ketua Partai Amanat Nasional sebagai Menteri Perdagangan. Memang banyak orang yang gak suka dengan diangkatnya Zulkifli Hasan sebagai menteri. Sama seperti ketidaksukaan banyak orang ketika Jokowi mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Banyak banget yang kecewa. Kenapa kok Jokowi seperti begitu mudah mengangkat musuh politiknya untuk ada di kabinetnya? Sebenarnya di tubuh seorang Jokowi yang kecil itu ada sebuah pemikiran besar yang gak semua orang paham. Dia punya rencana besar untuk negeri ini dalam 100 tahun ke depan. Dan untuk itu, tongkat-tongkat estafet harus disiapkan dan diserahkan kepada orang yang dipercaya untuk menjalankan. Tapi ada yang sangat meresahkan dia, yang bisa membuat semua grand design yang dia rancang akan hancur berantakan. Apa itu? Ya, radikalisme. Radikalisme agama ini adalah momok yang paling berbahaya di negeri besar yang mayoritas muslim ini. Jokowi sudah melihat sendiri bagaimana radikalisme agama bekerja dengan sokongan negara-negara kapitalis. Suriah, Libya, jatuhnya Afghanistan di tangan Taliban adalah musuh-musuh nyata untuk menghancurkan sebuah negara. Dan radikalisme di Indonesia sedang bekerja. Sejak reformasi tahun 1998 sampai 10 tahun pemerintahan SBY, kelompok-kelompok ini sudah membangun mesin perangnya. Mereka menguasai masyarakat, menguasai dunia pendidikan, kementerian, BUMN, sampai militer dan kepolisian. Kalau nggak segera dicegah, negara ini bisa dikuasai oleh kelompok itu secara legal atau bahkan kudeta. Dan meskipun Jokowi bekerja keras, radikalisme di Indonesia tetap masih ada karena memang mereka itu sudah berakar dan beranak pinak di sana. Nggak bisa dipotong begitu saja karena bisa pincang ini negara. Kalau kelompok mereka menguasai negara, bisa mundur semua pembangunan yang sudah direncanakan. Kita hanya akan sibuk ngurusin agama, berantem masalah agama, bahkan kita bisa dibodohi dan berperang atas nama agama. Ketika kita hancur, maka negara-negara kapitalis itu akan masuk dengan alasan untuk keamanan, padahal niat sebenarnya adalah menguasai sumber daya alam. Politik identitas di tahun 2017 waktu Pilgub DKI adalah alarm buat kita semua. Betapa bahayanya ketika agama dan politik dibungkus oleh nafsu kekuasaan. Pengusiran orang dari sholat Jumat, orang meninggal yang berbeda pilihan tidak disolatkan, ketegangan di akar rumput yang siap bacok-bacokan. Coba bayangkan, bagaimana seandainya ini terjadi di seluruh Indonesia secara nasional yang tingkat pendidikan dan kedewasaannya berbeda. Wah, bisa terpecah negeri ini. Apalagi muncul kelompok-kelompok yang menjadikan kemenangan Taliban sebagai inspirasi. Mereka lebih siap sekarang karena ini waktu terakhir mereka atau tidak akan pernah lagi. Karena itulah Jokowi mengumpulkan banyak partai minus Demokrat dan PKS untuk duduk bersama supaya bisa melupakan perbedaan dan jadikan Pilpres 2024 sebagai pesta demokrasi, bukan sebagai mesin pemusnah massal. Dan pengangkatan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sebagai menteri adalah bagian daripada koalisi itu. Kalau kalian curiga bahwa Julhas itu nanti korupsi, kan ada kejaksaan juga KPK. Tapi musuh terbesar bangsa jangan pernah dikasih ruang. Ingat dulu ketika Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri, banyak sekali orang yang kecewa. Tetapi sebenarnya di balik kecewanya banyak orang, ada lagi yang lebih menderita.
yaitu kelompok yang memainkan politik pakai baju agama. Mereka memaki-maki Prabowo Subianto karena sudah tidak bisa lagi dijadikan kuda tunggangan untuk agendanya. Jokowi menang dengan gaya rangkulan, mengembalikan Prabowo pada posisinya. Itu gaya Jokowi memang, pelan, halus, tapi mematikan. Seperti yang dia lakukan dengan Zulkifli Hasan supaya PAN tidak dijadikan kuda tunggangan. Lalu pertanyaannya, kenapa PKS dan Demokrat itu nggak diajak? Kita tahulah bahwa PKS lah partai yang paling konsisten memainkan politik identitas. Saya saja dulu punya prinsip, di mana PKS berpihak, saya akan berada di seberangnya sebagai lawannya. Sedangkan Partai Demokrat sedang berusaha mengumpulkan kelompok baju agama yang meninggalkan Prabowo itu untuk masuk ke dalam partainya. Inilah yang bermasalah ketika kedua partai ini bersatu, ditambah satu partai yang agak besar sedikit, dan bertiga mereka bisa punya potensi mencalonkan satu calon presiden yang punya ambisi untuk memecah negeri ini dengan politik identitas. Karena itu dengan mengajak banyak partai minus PKS dan Demokrat, maka Jokowi sebenarnya mengumumkan kepada bangsa ini untuk menghindari politik identitas di Pilpres 2024. Kita pengen pesta, bukan pengen menyakiti sesama. Itulah politik simbol Jokowi yang halus dan beracun buat para pengasong agama ini. Semoga ya para politikus kita semakin dewasa. Indonesia ini terlalu indah untuk diperkosa atas nama identitas. Negeri ini terlalu cantik untuk dirusak atas nama kekuasaan. Kita jaga bersama kebinekaan kita untuk anak cucu yang nanti akan meneruskan. Kita beri anak cucu kita contoh bagaimana seharusnya menjadi pemimpin. Dan tidak boleh ada seorang pun yang bisa merobek kita atas nama ras, suku, dan agama. Saya seruput dulu kopinya. Gaspol.